Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibral Barasetiawan dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan hukum agraria. Di sini saya akan memaparkan jenis-jenis hak atas tanah sebelum UPA dengan jenis-jenis hak atas tanah setelah UPA. Itu mari kita bahas perbedaan jenis-jenis hak atas tanah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UPA. Ya mungkin tanpa berlama-lama saya akan langsung menjelaskan hak atas tanah sebelum UPA. Sebelum UPA diberlakukan sistem hukum agraria di Indonesia sangat beragam dan kompleks. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari berbagai sistem hukum seperti hukum adat, hukum kolonial, dan hukum agama. Beberapa jenis hak atas tanah yang umum ditemukan sebelum UPA antara lain itu hak-hak adat. Hak-hak ini berasal dari adat istiadat masyarakat setempat dan seringkali tidak tertulis. Contohnya seperti hak wilayah, hak milik bersama, dan hak pakai. Dan ada juga hak grant. Hak ini merupakan hak atas tanah yang diberikan oleh penguasa kolonial kepada pihak asing atau pribumi tertentu. Hak grant seringkali memiliki jangka waktu yang panjang dan memberikan hak-hak yang luas kepada pemegangnya. Terus ada lagi hak-hak lain. Selain hak-hak adat dan grant, terdapat juga berbagai jenis hak atas tanah lainnya yang berkembang di berbagai wilayah seperti di airpage, hak hospital, dan sebagainya. Ya, begitu teman-teman. Di sini juga ada. Nah, langsung saja kepada hak atas tanah sesudah UPA. UPA yang disahkan pada tahun 1960 bertujuan untuk menyatukan dan menyederhanakan sistem hukum agraria di Indonesia. UPA menetapkan berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku secara nasional, yaitu ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Pertama, dari hak milik. Hak milik merupakan hal yang paling kuat atas tanah, memberikan hak penuh kepada pemilik untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan tanahnya. Lalu kita langsung ke hak guna usaha. Hak untuk menggunakan tanah milik negara atau daerah untuk tujuan usaha tertentu selama jangka waktu tertentu. Nah, langsung saja hak guna bangunan. Hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah milik orang lain selama jangka waktu tertentu, kawan-kawan. Nah, di sini ada hak pakai. Hak untuk menggunakan tanah milik negara atau daerah untuk keperluan non-usaha selama jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada lagi hak sewa. Hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sewa. Nah, jadi kita itu kalau di Sunda itu ada juga ya, bisa disebut maro gitu. Terus ada hak membuka tanah. Hak untuk membuka tanah, hutan, atau negara untuk tujuan tertentu, kawan-kawan. Ada lagi hak memungut hasil hutan. Nah, hak untuk memungut hasil hutan di tanah negara itu, kawan-kawan. Misalkan ada zona merah, zona putih, zona kuning, zona hijau, itu berbeda-beda. Mari kita bahas lagi yang lainnya, kawan-kawan. Ada juga hak-hak lain. UPA juga mengatur tentang hak-hak lain yang dapat ditetapkan dengan undang-undang, kawan-kawan. Nah, di sini kita bahas perbedaannya. Perbedaan utama antara sistem hak atas tanah sebelum dan sesudah UPA. Unifikasi. UPA berhasil menyatukan berbagai macam hak atas tanah yang sebelum beragam menjadi beberapa jenis hak yang berlaku secara nasional. Nah, ada juga kepastian hukum, kawan-kawan.
kepastian hukum. UPA memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi terkait hak-hak atas dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Nah, ada juga nih fokus pada kepentingan nasional. UPA lebih menekankan pada kepentingan nasional, terutama dalam hak mengelola sumber daya alam. Nah, di sini ada jenis hak sebelum UPA, sesudah UPA di dalam tabel. Mari kita paparkan kawan-kawan. Jenis hak sumber. Nah, sebelum UPA adat kolonial, agama, sesudah UPA itu sendiri jenis. Jenisnya itu sebelum UPA itu ada beragam, kita berstandar, dan sesudah itu terstandar dan terbatas. Di sini ada kepastian hukum. Sebelum UPA itu rendah terkait agraria ini kawan-kawan, dan sesudah UPA itu tinggi. Nah, fokusnya kepentingan lokal. Sesudah UPA itu kepentingan nasional kawan-kawan. Jadi memang banyak gitu ketika kita mengkaji tentang UPA, terutama agraria, banyak sengketa-sengketa tanah, penggundulan hutan, banyaklah kawan-kawan yang sering terjadi di sini di negeri kita itu. Lah parem euy. Ya, jadi mari kita berdiskusi terkait UPA, pokoknya tentang agraria ini bersama kawan kita. Nah, di sini saya mungkin hanya menanyakan sedikit apa sih yang orang-orang paham gitu terkait agraria ya, terutamanya. Di sini boleh perkenalkan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fatan Mizan dari Prodi Manajemen angkatan 24. Ya. Coba dong, aku pengen tahu ya untuk penugasan hukum agraria ini tentang UPA. Ya, aku pengen tahu pandangan Mizan, kawan-kawan masyarakat atau mahasiswa lainnya tentang agraria ini. Ya, apa sih agraria itu ya? Mungkin untuk yang saya paham untuk saat ini terkait agraria mungkin menyakup kepada hukum yang berkenaan dengan pertanahan untuk menurut saya, karena dalam hukum itu dijelaskan bahwa dijelaskan mengenai undang-undang tentang pertanahan, tentang sengketa-sengketa dan lain sebagainya. Dan lingkungan juga mungkin ya. Okay. Berarti bisa kita pahami kawan-kawan, bukan hanya tentang hukum agraria ini bukan hanya untuk mahasiswa hukum, semuanya juga, mahasiswa, rakyat, pemerintah, semuanya juga harus memahami apa itu hukum agraria. Mari kita tanyakan lagi kepada kawan kita yang satu lagi mengenai undang-undang pokok agraria. Ya, mungkin boleh perkenalan dulu. Siapa namanya? Nama saya Om Bet, tapi suka dipanggil Bet aja. Ya, apa sih yang Om Bet ketahui tentang hukum agraria? Hukum agraria itu adalah salah satu hukum di Indonesia yang mengatur kaitan daripada bumi dan seisinya, sumber daya alam, berikut udara dan juga alam semesta, kawan-kawan. Oh, menurut Om Bet sendiri, masyarakat dan mahasiswa itu selain dari anak hukum dan agri juga atau yang lainnya juga, apakah penting mengetahui tentang hukum agraria ini? Penting sangat, karena mau tidak mau manusia itu hidupnya berdampingan dengan alam semesta. Kalau misalkan Pak ngerokok dulu. Kalau misalkan alam semestanya rusak, ya manusianya mau diam di mana? Kan seperti itu. Jadi ya lagi-lagi hukum agraria ini adalah salah satu hukum yang patut dan penting kita ketahui bersama, kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Beta. Ya, bisa teman-teman pahami ya, hukum agraria itu sangat-sangat penting, bukan hanya undang-undang pokok agraria. Jadi emang kita itu
harus memahami. Nah, mari kita tanyakan lagi ke kawan kita ini. Kawan kita ini dari mana? Kawan kita ini, aduh, coba sebelah sini, rada poek. Sebelah sini aja. Nah, ini kawan, poek belah dia, poek belah dia. Kawan kita tuh. Nah, belah dia. Dia tuh review lah. Nah, ini ada kawan kami. Hai, Perkenalkan namanya siapa, aku dari mana? Michael Dari mana? Universitas Geraha Bandung. Oke. Aku pengen tanya, menurut Akang Michael ini, hukum agraria itu sangat penting tidak Sangat untuk penting. dipahami bahwa bukan hanya tentang mahasiswa hukum, agri ataupun masyarakat yang lainnya. Sangat paham, sangat penting. Karena apa? Karena setiap orang yang ada di dalam muka bumi ini, terkhususnya masyarakat, itu pasti menginjak tanah, pasti berdiam diri di atas tanah, pasti bergantung hidup pasti oleh tanah. Jadi maka dari itu, ketika kita ada suatu konflik perihal tentang tanah, kalau misalkan kita gak tahu, tentunya itu akan merugikan dan merepotkan. Jadi maka dari itu, kita sangat amat penting untuk bisa memahami agraria, bukan terlepas daripada itu mahasiswa apapun. Ya. Bukan sekarang kita itu terpatok kepada jurusan saja, seperti itu. Masyarakat pun perlu ya mengetahui. Perlu masyarakat kampus ataupun masyarakat luar. Oke, terima kasih, mantap sekali. Ini Bang saudara kita dari Michael. Terima kasih atas pemaparan dari apa ya, bisa disebut edukasi juga ya kawan-kawan. Ya mungkin kawan-kawan, saya juga tidak bisa menjelaskan lebih rinci lagi. Mari kita ambil kesimpulan saja kawan-kawan. UPA telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem hukum agraria di Indonesia dengan menyederhanakan dan menstandarkan jenis-jenis hak atas tanah. UPA memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan memperkuat pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Jadi mungkin cukup sekianlah vlog hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena manusia memang tidak luput dari kesalahan gitu kawan-kawan. Dan apalagi ya, mungkin kita harus banyak-banyak sadar gitu, sadar akan peran dan fungsi mahasiswa dan masyarakat juga kawan-kawan. Karena bukan yang tadi lagi-lagi dibicarakan ke yang saya tanyakan kepada kawan-kawan saya, mahasiswa hukum agraria itu bukan hanya harus dipahami oleh mahasiswa, bukan hanya anak hukum, bukan hanya untuk agraria, lingkungan atau apapun itu, tetapi hukum agraria itu harus dipahami oleh semua masyarakat juga kawan-kawan. Karena itu Pak sangat penting. Seperti Bung Michael yang tadi menjelaskan, hukum kita itu lahir dari tanah, berada di atas tanah, menginjak tanah, kembali lagi juga kepada tanah kawan-kawan. Jadi untuk apa kita memiliki sifat langit? Jadi benar gitu kawan-kawan, kita itu harus sadar akan lingkungan kita. Cintailah lingkunganmu, mari menghijaukan dunia bersamaku di UMI maupun di dimanapun itu. Oke kawan-kawan, ya mohon maaf jika banyak kesalahan ya. Semoga video ini banyak menginspirasi dan mengedukasi juga kepada kawan-kawan semua, maupun mahasiswa, guru, masyarakat, semuanya lah. Mohon maaf jika banyak kesalahan di video saya kali ini. Mohon dimaklumi karena saya juga baru pertama kali membuat vlog. Ya mungkin cukup sekian ya video penugasan UPA atau hukum agraria ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Muhammad Gibra Barasetiawan dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum semester 3.
dengan NIM 23320110118. Pamit undur dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.